tuduhannya, tuntutannya adalah yang ecek-ecek. Yakni yang pertama adalah ujaran kebencian. Hampir diduga tidak ada permasalahan di isi ceramah itu. Habib Bahar luar biasa, meskipun beliau keras, meskipun beliau tegas dalam beramar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi sekarang jauh lebih bijak lah gitu kan. Dan sayangnya ini malah ditangkap sebagai upaya yang tidak baik oleh pihak-pihak tertentu gitu. Padahal andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi harus mati di negara ini. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sedangkan sebanyak para hukumnya memastikan Habib Bahar kooperatif untuk diperiksa terkait kasus yang menetapkan sebagai tersangka. Siapapun yang telah memfitnah ulama, mereka pasti akan terkena nasib buruk, bagaikan tubuh terkena racun. Nah, sesuatu yang menurut saya diketahui oleh umum tapi disampaikan oleh Habib Bahar itu menjadi suatu tindak pidana gitu kan. Ini menurut saya hal-hal yang sangat berbahaya dan menjadi presiden buruk sejarah penegakan hukum. Dan sebelum semua terlambat, saya dan tim kuasa hukum mengharapkan ini disudahi semuanya. Demi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan nyawa jiwa saya kurang. Kami ingin menghimbau kembali kepada pemangku kekuasaan di negeri ini, termasuk Kemenhumham, Kementerian Hukum dan HAM, agar jangan ada kesalahan di internal menyebabkan klien kami ini tidak dapat memproses haknya. Kami meminta dengan sangat diperbaiki. Dituntut bebas dan dibebaskan hakim. Pakar hukum pidana, hukum negara ini hancur. Kasus Bahar bin Smith atau Habib Bahar mendapat sorotan dari berbagai pihak. Saat ini Habib Bahar sudah ditahan di Polda Jabar. Kasus Habib Bahar juga menyita perhatian pakar hukum tata negara Refli Harun. Ia pun berbincang-bincang dengan pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik, SHMH, terkait kasus tersebut pada Rabu 19 Januari 2022. Inti perbincangan adanya kasus Habib Bahar menyeratkan jika hukum di negara Indonesia saat ini sudah hancur. Pembicaraan kedua pakar tersebut tertuang dalam tayangan video YouTube pada kanal Refli Harun Podcast. Pada perbicaraan itu, Refli menanyakan soal kasus Habib Bahar bin Smith yang mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Dudung yang dikritik, tapi yang lapor orang lain dengan kasus ujaran kebencian, kata Refli. Terkait hal itu, Muhammad Taufik mengatakan itu secara formal hukum acaranya salah. Harusnya jaksa penuntut bebas dan hakim membebaskan. Saya lebih sepakat dibawa ke pengadilan, tapi harus ketemu jaksa yang lurus dan hakim yang lurus, tutur dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini. Hal itu tentunya lanjut dia dengan berdasarkan surat edaran Kapolri dan hukum pidana. Kasus tersebut karena delik aduan maka pelapor harus yang bersangkutan. Jadi nggak boleh itu kalau yang dirugikan Dudun yang melaporkan orang lain itu nggak benar. Begitulah lanjutnya. Refli Harun pun kemudian bertanya kemungkinan pelapor merubah dari kasus ujaran kebencian menjadi penyebaran berita bohong. Menurut penilaian Taufik, hal itu merupakan judicial corruption. Ia pun mengingatkan kasus yang menimpa Ciru Sinaga terkait kasus Gayus Tambunan pada tahun 2012. Jadi negara itu pernah lebih baik, sekarang hukum negara ini hancur. Begitulah katanya. Seperti diketahui, Habib Bahar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat berceramah di Bandung. Ia pun sudah ditahan di Polda Jabar. Beberapa waktu lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman membenarkannya. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BAS, penyidik melakukan satu penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Ujarnya di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Arif menyampaikan penahanan ini dilakukan usai proses penyidikan dan pemeriksaan yang dijalani Habib Bahar sejak siang hari kemarin. Dari hasil pemeriksaan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, ungkap Arif. Habib Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKTPMJ 2021. Penceramah itu memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan.
Arif menuturkan bahwa penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan 2 alat bukti yang dikantongi penyidik. Atas penetapan tersangka ini, Habib Bahar pun langsung ditahan dan tak keluar dari Polda Jabar. Habib Bahar tak bohong, Sekretaris TP3. Kalau pemerintah masih ingat mati, hentikan proses pengadilan 2 polisi. Pernyataan Habib Bahar bin Smith soal terjadinya penyiksaan terhadap sejumlah anggota Laskar FPI bukanlah kabar bohong, melainkan sebuah kebenaran. Setidaknya hal tersebut diungkapkan Sekretaris TP3 Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar FPI, Dr. Marwan Batubara MLC, dalam acara FGD yang ditayangkan pada kanal Refli Harun dengan judul Pernyataan Habis Kebohongan. Dalam acara FGD yang ditayangkan pada kanal Refli Harun dengan judul Pernyataan Habis Kebohongan, Marwan Batubara bagi TP3 itu kebenaran. Lihat laporan Komnas HAM. Jumat 21 Januari 2022. Isunya pernyataan Habis alias Habib Bahar bin Smith itu kebohongan, kita nyatakan itu bukan kebohongan, tapi adalah kebenaran, ucap Marwan. Menurutnya, selayaknya pemerintah termasuk penuduh kebohongan kepada Habib mencari kebenaran. Ini bohong apa tidak? Begitulah katanya. Disebutkan TP3 pun telah menerbitkan buku putih soal tersebut. Dalam buku diungkap gambar-gambar bekas penyiksaan dan bekas pembunuhan melalui penembakan. Penembakan itu umumnya berada di dada sebelah kiri untuk bisa menyasar ke jantung. Begitulah ujarnya. Tapi seandainya buku TP3 pun mereka ragukan, lanjut dia. Pada laporan Komnas HAM di halaman 15-19 tertulis perihal tersebut. Disebutkan tim dokter forensik RS Bayangkara tingkat 1 menerima 6 jenazah dari petugas yang diduga tersangka dan diserahkan tanpa ada identitas. Soal hasilnya ia mengatakan tidak berbeda dengan apa yang disampaikan pada buku TP3. Dokter yang memeriksa Dr. Arif, Dr. Asli, dan Dr. Farah. Jadi kalau mau bukti Habib Bahar tak bohong, tanyakan sama yang menyaksikan dan hasil pemeriksaan dari dokter-dokter ini. Begitulah katanya. Pada jenazah Ahmad Sofyan, Dr. Arif menyebutkan ada robekan otot sela. Bagaimana bisa ini kalau tidak ada penyiksaan? Robekan otot sela lalu ditemukan robekan pada paru dan jantung. Begitulah katanya. Kemudian selain luka tembakan pada jenazah lain, Faiz disebutkan ada luka pada paha kanan sisi luar, ada bekas penyiksaan. Kemudian lengan kiri depan ada proyektil bersarai. Soal penyiksaan itu pun dituliskan juga oleh Komnas HAM seperti yang disebut dokter-dokter tadi. Begitulah katanya. Tapi kita bukan sekedar berbicara soal kebenaran dari Habib Bahar bahwa ada penyiksaan. Tapi kalau mau membuktikan adanya penyiksaan atau tidaknya banyak sekali cara, kata dia. Disebutkan panggil saksi yang menyerahkan jenazah itu atau manggil dokter atau gunakan alat lain. Menurutnya kasus ini tak hanya berbicara soal pernyataan Habib, melainkan ada dugaan pelanggaran HAM berat. Saya kira kalau pemerintah ini masih ingat mati, percaya adanya Allah, mestinya menghentikan proses pengadilan 2 polisi yang disematkan pelaku pembunuhan yang hanya mereka. Begitulah katanya. Bagaimana bisa kejahatan yang sistematis dan struktural oleh sekian orang dalam berbagai mobil, tapi yang menjadi terdakwa hanya 2 orang, katanya lagi.